Halo people, selamat datang. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Nova Alesya-Rani di acara Serba-Serbi Fotografi. Kenalin nih, sebelah aku ada Mas Abu, owner dari Abu MX Fotografi. Dia di sini akan membagi kisahnya, kisah inspiratifnya sebagai fotografer setelah sekian lama. Perkenalkan diri Mas Abu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam buat para pemirsa serba-serbi fotografi ya. Iya. Iya, salam kenal. Saya Abu Muhtarom, eh, founder dari ABM Fotografi. Halo Mas Abu, gimana kabarnya hari ini? Oh, kabar baik sih, ya kan. Susah banget guys dihubunginnya. Seleb dia tuh, kayak artis aja. Lebih menyibukkan diri aja ya. Oh, Biar kesibukan ya akhir-akhirnya apa deh Mas? Ceritain dong. nggak sibuk-sibuk apa sih, cuma biar kelihatan sukses gitu ya. Oke, kita kembali ke topik pembahasan tentang fotografi. Oke, Mas, fotografi itu memang hobi dari dulu atau gimana nih? Eh, Kalau fotografi mungkin dari yang ada yang mengenai saya gitu ya. Kalau mungkin nggak sengaja sih kalau kalau sebenarnya, cuma pas makin kesini malah jadi satu mata pencarian ya kan, terus sumber inspirasi dan lain-lain itu. Untuk dulu sekedar iseng-iseng ya kan, zaman sekolah dulu kan, kalau pegang kamera kelihatan keren gitu kan, ya kan, Bener-bener. ya gue banget ya. Terus ternyata kok eh, cocok, kok suka gitu. Terus ada sesekali permintaan bikin motret motret apa gitu kan, pas foto atau apa, kok ternyata bisa menghasilkan. Terus dilanjut nih ya, sampai sekarang. Wah, berarti memang dari dulu ya guys, dari Mas Abu zaman sekolah, dia Iya, udah mulai fotografi. Kalau boleh tahu dulu memang jurusannya apa gimana? kalau jurusan dari sekolah dulu SMK umum sih ya, dari media media visual itu umum, multimedia. Jadi ada komputer, desain visual, audio dan lain. Cuma untuk fotografi dan lain mungkin dapat materi itu dasar. Jadi Dan otodidak. sebenarnya kalau fotografi itu bisa belajar dari mana saja. Gitu. Dan tidak harus pakai kamera mahal juga bisa. Kan dari fotografi kan ada banyak aspek yang mengaruhi biar hasil itu bisa bagus gitu kan, nggak cuma yang kamera resolusi tinggi, enggak. Kan ada juga angle gitu kan, lighting dan lain-lain gitu. Kalau masalah hobi dulu ya dari nggak sengaja itu terus ke suka gitu kan, mulai dikomersilkan itu mulai tahun 2014, sorry ya. Kalau mulai pegang kamera 2012. Itu udah langsung Abu MX fotografi ini atau ikut Eh, orang dulu? Kalau dulu ya ikut orang gitu kan, dari agensi mana gitu kan, nggak langsung pegang kamera pas awal-awal itu dulu. Itu angkat-angkat dulu ya kan, kan properti fotografi kan banyak, apalagi kalau di bidang aku kan lebih ke wedding ya gitu kan. Kita ada persiapan pagi gitu kan, terus berangkat itu nggak nggak langsung berangkat gitu kan. Kita ada briefing dulu pas awal-awal juga, nggak langsung pegang kamera, jadi kak angkat-angkat dulu, terus apa disuruh sana sini, suruh sana sini. Eh, jadi juga seadanya gitu kan, tapi ya itu sangat jadi bisa jadi pembelajaran buat kita ke step selanjutnya gitu. Jadi mulai freelance terus Mas Abu punya inisiatifnya itu waktu Mas Abu lulus atau gimana? Kalau inisiatifnya sebenarnya eh,
nggak ada inisiatif lebih sih sebenarnya. Mungkin faktor yang memang fotografi yang menghampiri hidup saya gitu. Kalau dulu juga sempat kerja di apa, di instansi-instansi swasta gitu juga pernah. Cuma emang cocoknya di fotografi, mungkin ya emang jodohnya di situ kali ya. Lulus dari sekolah nggak langsung ke fotografi, cuma nggak meninggalkan fotografi gitu. Juga kerja di apa, di perusahaan-perusahaan swasta juga gitu. Mulai dapat gaji dikit-dikit, terus mulai beli kamera juga ya nggak mahal-mahal, yang penting bisa buat motret dulu. Kalau tentang motret gitu-gitu, Mas Abu belajar dari mana gitu? Mungkin sobat-sobat pengen tahu kan. Ya, kalau belajar dari mananya itu sekarang banyak 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 yang bisa dipelajari gitu kan. Selain dari guru, kita juga bisa mengikuti workshop, ada YouTube juga, Instagram. Terus coba aku lihat gambar-gambar yang bagus, gambar bagus, tak coba. Ya mungkin susah gitu buat sama gitu, susah. Cuma di setiap pengambilan kita itu ada kayak apa ya? Jadi kayak, oh kalau kita dari gambar-gambar yang mulai gambar jelek tuh sampai gambar yang baik bagus menurut kita nih, itu kayak ada langkah-langkahnya gitu. Step by. Jadi kalau step by stepnya itu gimana Mas Abu? Ceritain dong. Ya ini kan misalkan nih kita kan salah satu teknik fotografi, misalkan kita mau ambil gambar strobis nih. Iya. Strobis itu kan dari apa, gambar yang medianya mungkin itu gelap, tapi kita apa, coba siasati pakai lighting di belakang objek gitu kan. Itu kan susah kadang kita ambilnya nggak dapat fokusnya karena cari fokusnya susah kan. Nah dari itu, oh kita gagal di sini, oh kita bisa fokus, oh ternyata kurang 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 geser dikit gitu kan. Kadang kan strobisnya yang lighting yang keluar dari belakang itu kan terlalu besar dan sampai ke jadi. Jadi Mas Abu ini menyadari nggak sih dari hobi itu kamu tuh sebenarnya punya bakat di bidang ini? Kalau bakat ya nggak pernah menyadari ya kan, kalau saya nilai diri saya sendiri kan nggak bisa ya kan. Mungkin saat ini berjalan aja, kalau misalkan orang suka ya suka gitu kan, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak jadi dengerin gitu kan. Tapi ya di fotografi itu trennya update sekali gitu, cepet gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngikuti tren ya boleh ketinggalan gitu. Dan temannya juga banyak. Berarti suka dukanya Mas Abu di dunia fotografi ini sebelum ada Abu MX ya guys. Jadi beliau menceritakan dulu waktu sekolahnya. Jadi apa sih susah dukanya merintis belajar fotografi gimana? Kalau merintis itu pasti banyak dukanya ya. Tapi kan itu salah satu proses yang bisa kita nikmati gitu kan. Kalau awal-awal dulu ya kan lulus lulus sekolah gitu kan, kita mau handle acara pernikahan, itu kan siapa ya yang percaya gitu kan. Nah kita door to door, phone by phone, rias ke wedding organizer, ke venue dan lain. Pak Bu, kita punya jasa jenis fotografi baru, ini produk kita, silahkan dicoba dicob, mungkin nanti kita masalah harga bisa kita atur gitu kan. Kayak gitu itu juga nggak yang langsung kita dapat job gitu kan soalnya kan satu kita masih kecil loh. Terus alat juga terbatas ya, tapi memang harus tidak patah semangat ya gitu kan. Dulu aku pertama motret gitu jadi 50.000 bener. Jadi 50.000 ya angka gitu kan. Cuma kan kita dapatnya nggak yang 50.000 itu tadi, mungkin kita motret dapat pengalaman motret pertama gitu kan, kita dapat hasil yang mungkin bisa jadi portofolio kita untuk menarik klien selanjutnya gitu.
selain dari door to door itu juga mungkin orang-orang yang kenal dulu. Jadi untuk jalur ketuk tular itu juga sangat berpengaruh Pengaruh banget banget ya. buat orang usaha pertama di bidang fotografi, apalagi di fotografi wedding ya. Iya. Gitu kan. Benar-benar. Kalau Mas Abu nih, pernah nggak sih di titik Mas Abu itu jenuh banget sama fotografi? Bukan pernah lagi ya. Itu Sering sering nih. sekali. Soalnya banyak faktor yang mempengaruhi sih. Kalau dari titik jenuh itu kan tidak 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 melulu tentang kita capek kan, banyak faktor yang mempengaruhi, tapi juga faktor yang mempengaruhi kita untuk balik lagi. Kalau misalkan titik jenuh, kadang jenuhnya fotografi itu apa sih gitu kan, karena fotografi kan berhubungan dengan kamera ya. Iya. Secara kamera itu update terus gitu kan. Kalau kita nggak ngikutin gitu ketinggalan. Cuma kalau kita ngikutin ternyata masalah harga kamera juga luar biasa ya. Gitu. Terus ada juga permasalahan di klien. Kadang kan ada klien yang ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan. Kadang klien estimasinya dengan memandang harga kita itu rendah dan lain-lain, kita kan tidak memperhitungkan kita produksinya harus berapa dan lain, itu seenaknya gitu kan, gini ya. Ada juga yang model-model dia berekspektasi untuk mungkin nih kan kita di wedding nih, mungkin dia pakai jasa kita itu hasilnya bisa kayak royal wedding dan lain-lain, tapi ternyata hasilnya kurang maksimal. Itu juga terlalu tinggi. Iya, itu juga kadang kan kalau misalkan klien nggak terima dan nggak suka kan tetap marah-marah ke kita kan. Nah, itu kadang yang membuat kita down, tapi kita juga harus bangkit dari itu kan masih ada jalan-jalan ke depan, masih ada jalan-jalan selanjutnya gitu. Nah, yang gagal itu nanti dibuat pengalaman. Jadi mungkin kalau misalkan kita nggak bisa memberikan hasil sesuai ekspektasinya klien yang seperti itu, mungkin kita memberi omongan atau memberi note dulu dari awal, kita nanti estimasi jadi kayak gini sekian lama, terus hasilnya kayak gini, tidak naik lebihnya nggak tentu itu, tapi ya lain macam-macam ya. Ya. Jadi kalau dari Mas Abu sendiri nih, gimana caranya Mas Abu membangkitkan rasa semangat di dalam diri biar kamu tuh terus berkarya gitu? Kalau semangat dalam diri ya harus semangat terus, soalnya kan kalau dari saya fotografi udah menjadi profesi. Terus kalau misalkan kita terus berlarut-larut kan kita juga mau makan apa ya kan. Nah itu terus untuk fotografi yang menjadi profesi itu biasanya biasanya itu kesalahannya di cash flow. Apa itu? Cash flow itu bagaimana cara dia mengatur uang gitu. Kadang penghasilnya berapa, dia karena alat itu update terus, dia ngikutin terus, tapi ya administrasinya kurang. Kadang itu yang bikin down, kadang yang bikin jatuh. Jadi kalau sebenarnya tim marketing atau tim keuangan itu berarti kalau di dunia fotografi itu sangat penting ya Mas, buat ngatur uang mungkin. Betul, sangat penting, soalnya juga kan cara kita market juga butuh uang gitu kan. Terus produksi cetak album dan lain itu juga butuh kan, soalnya misalkan kita dapat klien pun kalau misalkan ada DP masuk juga nggak DP masuk kan berapa persen gitu kan. Gitu.
Jadi memang penting banget ya Iya. guys kalau Sama satu kita lagi, apa? kadang penyakitnya fotografi itu hasil jadi lama. Oh ya Nah, ya ya. sedangkan rata-rata untuk agensi fotografi yang di wedding itu kayak pelunasan dari klien itu kan terakhir. Oh, Nah, jadi kalau hasilmu lama nggak pelunasannya dilunasi ya kan, belum nanti terakhir. kalau udah terlalu lama komplain gitu kan, ya nggak jadi lunasi ya kan, nggak ada kan, gitu. Jadi memang ada tenggat waktu untuk Ya, jadinya itu. Biasanya Mas Abu ngasih berapa sih ke klien gitu? kalau kita produksi itu sebenarnya 1 hari 2 hari, cuma kita kasih estimasi 1 bulan. Nah, tapi ada step-stepnya, jadi biar klien itu sabar menunggu 1 bulan itu. Jadi mungkin after momen wedding kita capture, setelah kita capture kan kita draft gambar-gambar itu semua, kita resize, mungkin dikirim dari Google Drive, mentahannya dulu dikasih gitu kan. Sambil menunggu editan boleh klien milih 1 sampai 10 foto. Jadi ya kita tetap ada komunikasi sambil proses pengerjaan itu. Nah, jadi kan banyak nih yang kepo. Kenapa sih Mas Abu milih wedding sebagai usaha Mas Abu? Karena wedding itu nggak ada matinya gitu. Terus di fotografi kalau misalkan kita fokus lumayan menjanjikan sih. Rame banget guys. Iya. Misalkan kita bisa ngatur cash flow dengan baik, terus kita marketnya juga baik, produksinya kita juga aman, itu lumayan menjanjikan hasilnya. Berarti memang itu nggak ada kaitannya sama hobi atau gimana, ya udah terjun aja ke wedding lah gitu yang menjanjikan, atau memang ada niat nih dari dulu wedding kenapa nggak yang lain, kan bisa yang lain. Iya benar sekali, karena wedding prosesnya yang lebih mudah. Satu, kita berangkat, motret, pulang edit, album cetak ya kan, terus dianterin ke klien, udah bayaran ya kan. Tapi sebenarnya nggak segampang itu kan. Ya kalau di mungkin cerita dari masing-masing berbeda, cuma kita berharapnya seperti itu ya kan. Benar. Kita harus ya Kalau positive thinking. Ya kalau misalkan kita lebih ke foto produk dan lain-lain gitu, nggak bisa template. Benar. Dalam arti gini, kalau fotografi nih misalkan kita siapin mood board untuk kru kita nih, mood board, terus requestnya klien kayak gimana, nanti kayak gini ini sudah ada skenario dari kita nih. Nah itu misalkan 1 hari bisa jalan 1 sampai 4 wedding bisa. Ya kan. Benar. Ya. Kalau misalkan di foto produk, kita juga beberapa kali menangani klien seperti itu, mungkin lebih detail dan outputnya kalau gagal ya gagal gitu. Ya. Jadi aku di wedding itu karena ambil yang aman-aman aja. Main aman guys ternyata. Iya. Kalau tentang Abu MX, jadi kan Abu MX ini belum dari Mas Abu sekolah ya. Jadi Abu MX ini tahun berapa sih Mas? Kalau Abu MX fotografi itu mulai ngejob pertama kali di tahun 2014. 14. Tapi udah mulai jalan. Itu semuanya mulai jalan menggunakan nama Abu MX fotografi. Kalau sebelumnya kan saya juga belum pede pakai nama apa ya, baru-baru gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan fotografinya dari mana kan disebutkan MC atau apa dulu kan. Nah, terus kepikiran udahlah bikin terjun sekalian gitu kan. Terus ya jadilah itu Abu MX. Pengambilan nama Abu MX itu dari nama pastinya ya kan? Iya.
NX itu bukan motor ya. NX itu sebenarnya Mr. X. Ya, Oh. jadi karena di fotografi kan kalau misalkan itu kan kita nggak berangkat sendiri, nggak abu aja gitu kan, ada rekan-rekan yang membantu itu kan silih berganti pasti, Oh. namanya Mr. X kasih nama itu. Oh, jadi Mas Abu kalau ngejob selama ini tuh ditemenin. Iya Jadi pasti kan ada. istilahnya ada tim lah di belakangnya. Nah, itu tuh gimana sih Mas kamu ngatasin tim yang katanya Mas Abu berganti-ganti itu gimana? Ya karena gini, kalau misalkan kita di fotografi cari freelance yang di fotografi pasti dia juga punya agensi, entah itu besar atau kecil pasti punya gitu kan. Kalaupun kita rekrut dari awal nih, misalkan dari awal kita kasih pembelajaran dari yang nggak bisa jadi bisa, setelah bisa pun tak dorong buat dia buka sendiri gitu kan, gitu. Jadi pasti berganti-ganti. Dan kalau misalkan kita punya kru cuma beberapa, nanti kalau misalkan kita terima job lebih dari satu event di satu hari juga susah, makanya kan kadang bisa tukar posisi gitu. Oh, benar-benar. Jadi kalau misal nih Mas Abu pas nggak punya apa namanya sih, nggak. Misal nih Mas Abu pas nggak punya orang buat ngejob gitu, gimana Mas? Itu kan salah satu kendala di dalam wedding fotografi gitu. Ya, jadi untuk fotografi itu kalau misalkan di wedding itu kan cuma butuh 4 orang misalkan. Itu Dua 4 orang tuh apa aja Mas? 4 orang itu, 2 di videografi, 2 di fotografi, satu ambil untuk momennya, satu untuk ambil gambar unik, candid, detail dan lain-lain. Sama di fotografi sama videografi fungsinya sama. Cuma kalau misalkan kita nggak dapat orang nih, jadi salah satu itu merangkap. Hmm. Jadi double job Hmm. gitu ya. Terus tapi kalau misalkan itu kita nggak dapat satu orang ya, kalau kita nggak dapat empat-empatnya orang Iya. gitu kan ya, kita jangan menerima job. Oh, gitu. Karena kita kan nggak ada kru nih. Nah Hmm. terus malah blunder kan jadinya kalau Oh iya, kita nggak dapat benar-benar orang. benar. Jadi nggak Dan usah ambil resiko terlalu banyak ya. ya cukup 1 2, kalau bisa 4 ya 4 kalau ada orangnya dan alatnya. Ada gak sih fotografer yang Mas Abu itu jadiin motivator gitu buat Mas Abu? Iya, kalau Ada nggak? fotografer favorit yang Ya, benar-benar. ada beberapa, kayak sebutkan nama misalkan Karol Kunjoro itu cewek sebenarnya, tapi dia punya sudut pandang sendiri dari fotografi. Hasil capture-annya juga mungkin nggak cuma apa ya, hal yang sederhana sebenarnya, tapi di capture dengan sebaik mungkin dan gambarnya itu unik-unik sekali gitu. Karang Kunjoro kayak terus Darwis Trianti mungkin ya gitu. Tapi susahnya kan kalau kita mau capture wedding ke style-style kayak gitu emang agak sedikit aneh ya mungkin ya. Itu untuk style-style yang unik mungkin buat photoshoot gitu ya, model-model. Pre-wedding masih masuk, untuk wedding masih masuk beberapa, cuma kan nggak yang semua kita momen kita bikin unik ngobrol ya itu kan. Ada gak sih kata-kata yang terbesit dari dulu sampai sekarang Mas Abu sampai ingat banget itu buat motivasi Mas Abu itu ada nggak? Ada sih, jadi kan gini, ada kata-kata itu yang jadi slogan dari Upload. Bagaimana cara kita mengemas momen Anda semenarik mungkin meskipun terlihat berulang kali. Soalnya untuk album, misalkan kita album foto, video wedding gitu, itu kan dilihat sampai kapanpun. Misalkan kita motret nih acara sekarang nih, jadi 15 tahun 20 tahun ke depan dilihat masih menarik. Nah gitu kan ada historinya juga. Jadi itu yang bikin kita semangat dalam mengambil gambar yang bagus dan menjadi slogan buat kita. Jadi ada
kata-kata motivasi buat Mas Sabu, Ya. buat tim-timnya yang lain, karena bener-bener kata-kata itu tuh mendorong kita ya Mas Sabu untuk Ya. jadi lebih baik, jadi majulah ke depannya. Kalau terkait dengan Abu MX fotografi ini, Mas Sabu pernah nggak sih kayak ngerasa udah deh nggak usah lagi gitu? Iya, ya pernah ya. Soalnya kan gini, kalau di fotografi itu kan nggak tiap hari. Pernah kita di titik 1 bulan gitu paling dapat satu, kadang nggak dapat gitu kan. Apalagi pas pandemi kemarin kan benar-benar mati ya. Iya benar. Itu kita fotografi itu kalau kadang bisa menghasilkan banyak ya banyak, tapi kan kalau misalkan kayak kosong begini. Ya seperti tadi kita harus bisa ngatur-ngatur, benar-benar ngatur cash flow. Terus kadang kita ada juga yang bikin jenuh itu kayak kita motret, jadi kan kita motret kan ambil gambar bagus. Iya. Jadi kita kayak main sama apa nih, pacar, istri dan pacar dan istri itu kan ya. Dulu kan pacar kan, Iya. jadi istri mungkin ya gitu. Itu kayak kita piknik lah, healing kemana gitu, rasanya kayak kerja. Oh iya benar, karena suruh motoin terus mungkin. Ya enggak, itu jadi nggak ada pembedanya gitu Oh, kan. iya, Kita iya. mau travel wedding kemana gitu kan, sama kita Main kemana gitu. itu kemana nggak ada bedanya, kadang kayak gitu juga. Jadi memang ada titik jenuhnya ya Mas. Iya. Kalau Ya. kalau carain Mas Sabu biar semangat lagi dengan motivasi itu mungkin. Ya. Ada nggak sih yang lain, misal nih kayak dorongan orang dari internal mungkin? Keluarga? Sebenarnya dorongan dari diri sendiri ya untuk membangkitkan kan. Mungkin kita lihat review gambar kita ke belakang tuh kayak gimana, oh kayak gini kita koreksi lagi. Mungkin kita lihat Evaluasi. Iya, evaluasi hari ini. Mungkin nih kita lihat Instagram, lihat gitu kan, bagus ya gitu kan, bagus ya, besok kita tiru, kita modifikasi gitu kan. Gitu. Ya. Terus itu kan kayak games ya sebenarnya. Jadi kita bisa nikmatin itu. Kalau misalkan dapat kan, wah sangat nih bagus nih, bisa naikin rating gitu kan. Benar-benar. Kan Mas Sabu ini punya banyak tim. Gimana sih caranya biar tim itu kompak gitu Mas? Ya dipastikan saja untuk Mas kerjakan pekerjaannya sesuai SOP gitu kan. Itu pasti jalan kok. Yang penting kita punya modul, kita edukasi untuk kru-krunya biar jalan sesuai aturannya gitu. Dan mungkin ada tips-tipsnya juga, kita kasih tips untuk freelancer yang kita pakai gitu. Ini kamu ambilnya gini-gini, ada tips-tipsnya sendiri. Ada nggak sih kayak misal nih 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali untuk evaluasi tim atau meeting kecil-kecilan gitu sama tim? Sebenarnya pengen ya gitu. Cuma karena kita kan juga nggak punya buat yang kru yang memang dia menetap dan mengabdi hidupnya pada kita gitu kan, karena nggak ada. Mengabdi. Jadi kan freelance. Iya. Mungkin evaluasi juga tak lihat sendiri sama istri gitu kan. Jadi personal tim aja sendiri ya. gitu mungkin. Nah nanti setelah menghadapi acara paginya kan ada briefing. Nah itu kita briefing. Kalau misalkan aku nggak ada di lokasi ya, mungkin pas kan ada titik temunya juga, pas entah sebelum acara kan ambil alat dan lain-lain, kita beri briefingan dikit-dikit. Oke, kita ngomongin hal sensitif ya guys, penghasilan Mas. Gimana nih? Yang tinggi aja deh yang diomongin, yang tinggi gimana? Berapa dong? Bisik-bisik. Kan buat kalian yang mau terjun di dunia wedding harus tahu dong. Ya. Jadi untuk penghasilan ya, untuk di kelas Abu MX itu kalau misalkan nol gitu kan,
sebulan nggak dapat tuh nol, bener-bener nol. Kan banyak nih kayak bulan Ramadan kita paling bisa dapat kan kayak prewedding dan lain-lain itu kan berapa sih gitu ya. Tapi kalau masalah nggak masalah sih. Eh, kalau misalkan ke bulan-bulan normal nih, apalagi bulan-bulan ramai itu kita pernah sampai di 106 titik satu bulan. Wow, Nah, keren guys. 106 titik itu kita dalam satu bulan. Kalau misalkan satu titik kita ambil rata-rata 2 sampai 3 juta, 1 sampai 3 juta lah. Nah, itu kan udah kelihatan sendiri. Bener. Jadi memang itu kayak untung-untungan ya Mas. Iya, Hal menarik apa dari videografi yang orang awam atau orang lain itu nggak tahu gitu? Apa? fotografi hal yang Ya. menarik. Jadi gini, kalau fotografi kita motret nih, kita video gitu kan kayak kita ada jejak rekam nih, ya kan. Ya. Kalau kita misalkan sehari-hari nih kita lihat dengan kasat mata gitu kan, itu kan ya udah yang lalu ya. Tapi kalau misalkan di fotografi itu kan bisa buat kita ulang-ulang lagi, oh bisa kita koreksi lagi, oh dan itu unik ya sebenarnya. Misalkan nih kayak misalkan prewedding dan lain-lain nih, oh ternyata oh di situ ada, soalnya kita ambil gambar kurang maksimal tapi orang lain nggak tahu, oh ternyata ada yang kancing-kancing yang apa, ada baju yang kurang pas dan lain, kita bisa ragu dari itu. Oh berarti mungkin nanti kalau misalkan aku difoto di pose kayak gitu aku siap-siap benar. Terus yang menarik dari fotografi yang orang-orang yang nggak tahu ya itu tadi, fotografi sebenarnya menghasilkan. Iya benar-benar menghasilkan ya. Iya. Jadi untuk hal menarik itu, kalau misal nih Mas Abu kan pernah kayak mungkin dapat omongan jelek, apa sih fotografer, apa sih videografer gitu, gimana tuh Mas? Gimana Ya tuh? omongan jelek kan pasti ada, tapi ya tergantung kita kan mau mendengarkan apa enggak gitu. Misalkan kita dengerin juga nggak usah dimasukin hati, terus juga kita juga nggak dapat apa-apa dari mereka dan kita juga tidak dirugikan apa-apa. Ya yang penting itu tadi, percaya diri. Ya kan apa yang udah ada di samplan kita dijalankan, syukur bisa menghasilkan, kalau nggak bisa menghasilkan bisa jadi pengalaman. Pesan nih buat mereka yang masih memandang remeh pekerjaan atau profesi fotografi Mas, gimana? Kasih omongannya Mas. Mungkin untuk orang yang belum tahu di fotografi ya, fotografi itu satu ketika kita capture momen itu tidak membutuhkan, mungkin dalam kita saat capture momen itu minimal butuh 4 kamera. Satu kamera rate-nya sekitar 10 sampai 20 juta. Kalau 4 kamera bisa berapa? Ya memang nggak kelihatan, ya kan? Memang nggak kelihatan, tapi rata-rata profesi fotografer gitu kan. Ya itu ada hasil. Tuh guys, jadi jangan menganggap remeh pekerjaan atau profesi fotografer, karena usaha itu nggak akan mengkhianati hasilnya Mas ya. Iya betul. Mungkin yang bikin beda kan kalau yang kita kerja dari pagi pulang sore itu kan bulanan pasti gitu kan. Kalau misalkan dari kita kan freelance ya, jadi nggak pasti, tapi ya bisa banyak ya bisa nol gitu kan. Tinggal kita bagaimana cara nikmatinya, kita kreasinya gimana gitu kan. Bagaimana cara kita menghasilkan juga. Pastinya nih Mas Abu kalau lagi kosong itu ngapain deh? Apa ada usaha lain gitu? Usaha lain saat ini boleh kayak apa ya? Apa? Tentunya gini, kalau misalkan mau usaha lain diusahakan ya nggak jauh-jauh dari usaha awal gitu. Jadi ketika
ketika misalkan kamu udah di fotografi nih, fotografi kan di wedding, misalnya di wedding, ya jangan, kalau bisa jangan jauh-jauh. Jadi kan kita usaha yang baru untuk ngejar apa jalannya kan bisa pakai jalan yang pertama Oh tadi. gitu. Nah, gitu misalkan usaha di apa nih, dekorasi, apa kita mahar dan lain-lain, atau sewa gaun dan lain, itu kan kita masih punya jaringan yang di awal di fotografi. Jadi kan tinggal jaringan kita, relasi kita punya WO, punya teman WO, punya teman make up dan lain-lain, kan lebih mudah. Mbak, aku sekarang punya ini, misalnya spin boot nih, Mbak, aku sekarang punya spin boot, dipakai dong ini aja murah, kan kita lebih marketnya lebih enak gitu. Gitu kalau misalkan itu. Jadi kalau misalkan di fotografinya mau tamit ya, mau tamit nih nggak jalan nih, kan bisa jalan yang itu. Jadi di dunia freelance Mas Abu ada cadangan ya kan, Iya, pastinya. Kalau nggak gitu ya, kalau pas rame iya, kalau enggak tuh iya. ya boleh tahu dong apa tuh? Kalau aku sekarang di dekorasi pernikahan. Oh, dekorasi. Jadi yang biasanya mungkin di visual ya, visual, sekarang di hardnya gitu. Oh, itu masih satu manajemen atau beda lagi? Masih satu manajemen. Untuk manajemennya saya sendiri, kebetulan. Merangkapnya banyak banget guys. Iya, soalnya kalau misalkan usaha dari awal kan memang banyak yang harus ditata, mungkin yang penting jalan dulu deh. Oh, Gitu. benar. Kecil apapun relasi, walaupun dia cuma baru nih, misalkan ada orang nih, ada apa atau dia baru nih, baru dalam usahanya gitu kan, itu tetap relasi kan, sekecil peluang apapun dia bisa memberikan job ke kita. Benar. Walaupun nggak memberikan job, kadang mereferensi ke kita itu udah bagus ya sebenarnya. Nanti kan getok tularnya juga ada pasti. Jadi memang relasi itu penting bagi ya mungkin setiap usaha ya Mas. Iya, setiap usaha ya. Bukan cuma di fotografi aja. Kalau ngomongin relasi nih, pasti kan Mas Abu punya sosmed atau apa gitu. Ya. Gimana cara Mas Abu itu ngelola sosmed tersebut? Kalau sosial media, kalau sekarang, kalau buat aku lebih ke portofolio. Jadi kan orang pertama bisa mengenal kita kan dari mana gitu kan, dari portofolio kita. Sedangkan portofolio kita biar langsung bisa dikonsumsi oleh calon klien kita kan di mana sekarang kan banyak, bisa yang di Facebook, Instagram kayak gitu kan. Jadi ya harus benar-benar dikelola gitu. Berarti memang ada timnya atau Mas Abu sendiri nih yang handle? Kalau itu kan berhubungan dengan itu ya, gambar itu kan salah satu kayak promosi. Untuk sementara tak pegang sendiri. Cuma kadang juga ada tim, kayak misalnya pas sibuk gitu kan, ada tim yang backup buat upload, bikin story ya. Jadi memang harus ada tim atau sebenarnya harus apa enggak sih Mas? Sebenarnya harus. Gitu. Sekecil apapun harus. Entah satu orang yang bisa merangkap semua pekerjaan gitu ya. Memangnya robot. Iya. Bisa semua. Tapi kalau misalnya dikerjakan sendiri juga kontal-kontal ya mungkin. Gitu ya. Kontal-kontal. Jadi Mas Abu kalau misalnya capek ngurusin semua itu gimana Mas? Kalau capek ya istirahat bentar. Lagi gitu. Oke. Istirahat bentar, pegang lagi. Terus kalau misalkan kita nih pekerjaan banyak banget, nggak selesai, kita ada capek, kita lanjut terus, kita performanya hasilnya juga kurang bagus kok. Gitu ya. Jadi mempengaruhi juga itu. Ya, jadi mood fotografer itu editor itu mempengaruhi. Jadi tugas kita sebenarnya kan dari fotografi kan, tugas kita adalah mendelivery kebahagiaan. Bagaimana cara kita mendelivery kebahagiaan kalau kita nggak bahagia? Bahagiain dulu diri kita sebelum kita mendelivery. Susah ternyata guys, pura-pura bahagia ya editor sama
fotografer nih. Ya, Kalau Mas Abu gimana tuh cara mengatasinya biar aku harus happy terus gimana? kalau mungkin bukan aku saja ya, banyak fotografer atau editor lain ya. Healing terbaik fotografer adalah tidur sih. Karena mungkin kita kurang waktu tidur ya. Oh, orang tidur gitu. Udah cukup tidur itu, udah oke kok. Nah, gitu kan. Soalnya kan dari mungkin healing kita nggak perlu main kemana-mana gitu. Mungkin aku nggak perlu main kemana gitu kan. Soalnya juga dari kerjaannya kan juga kemana-kemana juga. Mungkin tidur dan waktu santai bareng keluarga yang Nah, bikin kita semangat lagi. jadi memang kita harus menanamkan semangat itu dari diri kita sendiri, nggak mungkin dari orang lain. Iya. Kalau orang lain mungkin paling semangat ya Mas. Iya. Kalau semangat itu harus dikasih uang guys, ya nggak Mas? Jadi jangan lupa apa sih Mas sosmednya? Kalau kita sosmed Instagram di abumx.fotografi Semarang. Nah, kalau yang di dekorasi tadi di Rampak underscore dekorasi. TikTok atau TikTok Facebook? ada semua, Facebook ada, Instagram ada. Di Kalau follow ya. pengelolaan konten kreatornya itu ada nggak Mas? Ada. Jadi pengelolaan konten kreator harus ada ya. Soalnya kan kalau misalkan kita asal upload dan lain-lain itu kan biasanya kan kalau sekarang lebih ke fit ya. Oh. Nah, jadi kan harus dirapiin, entah kita pakai template atau pakai foto single gitu kan, harus satu tone biasanya kalau di fotografi. Soalnya kalau misalkan template kita nggak rapi nih, dari halaman tampilan aja udah nggak rapi gitu kan, orang setelah klik nih di Instagram kita nggak rapi nih, skip gitu kan, banyak gitu. Kalau misalkan di display awalnya jangan menarik nih, pasti scroll ke belakang, ke bawah, coba hubungi kontak. Jadi lebih berpotensi banyak klien yang nyantol. Jadi selama ini memang Jadi selama ini memang dari Instagram. Lebih ke media sosial, nggak cuma Instagram aja, ada juga dari Facebook. Itu hampir 70% dari media sosial. Yang 30% tetap dari jaringan. Jaringan ya, relasi ya. Kalau misalnya sosmed nih Mas, gimana sih cara ngatur feeds IG yang mungkin kata Mas Abu tadi biar menarik perhatian pelanggan mungkin? Ya masing-masing itu punya feed sendiri-sendiri. Mungkin kalau misalkan feed yang paling mudah itu pakai template. Jadi pakai template itu kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi kayak aplikasi di Android kan banyak nih. Kalau misalkan susah harus pakai Photoshop dan lain, pakai dari Android juga bisa, aplikasi itu. Kalau tak sebutkan nanti iklan. Benar-benar. Iya. Jadi aplikasi nih, aplikasi apa sih yang mendukung untuk pekerjaan fotografi itu? Aplikasi yang mendukung fotografi itu satu Photoshop, Lightroom ya, Adobe ya, dari Adobe. Banyak aplikasi lain itu aplikasi plugin sih sebenarnya, tapi itu sangat membantu sih sebenarnya, kalau efek, terus aplikasi yang bisa yang membantu kita ngetun gambar tersebut gitu. Untuk jadiin album kita juga pakai mungkin smart album untuk lebih mobilitasnya lebih cepat. Itu juga bisa. Kalau dari video ya tetap After Effects, video Premiere. Rata-rata kita yang membantu dari Adobe sih ya. Untuk Photoshop gitu ya. Ya. Jadi kasih dong Mas tips and trick gimana sih cara biar pengambilan foto tuh bagus. Satu, kalau misalkan kita motret objek nih, cari di sudut apapun yang sampai bagus bisa, kan juga ada kita pakai
medium shot, long shot, dan lain-lain. Angle Extreme ya shot, itu. ya angle. Terus kalau Oh. misalnya kita motret orang nih biar jadi gimana, kita lihat dulu orangnya lebih menarik dari mana, kanan kiri atas bawah gitu kan. Nah itu baru kerja. Terus ambil lebih dari satu minimal, jadi ketika berperbandingan gitu. Kalau misal tentang pengambilan, pasti kan ada pose-pose nih kayak model atau prewedding lah gitu. Itu Yes. gimana sih Mas cara munculin inspirasi itu? Kalau pose-pose kan kita lihat dari gesturnya sebenarnya, Oh. gesturnya model kita seperti apa. Kalau misalkan gesturnya kadang kita dapat klien tuh gesturnya gini, mungkin big size gitu ya, big size terus kayak gitu. Ya bagaimana caranya kita mungkin nanti di posenya diajak di tempat-tempatin dan lain-lain. Kalau misalkan itu tidak bisa muncul langsung di lapangan, ya kita sebelumnya explore dulu, ya kan, di Instagram di mana gitu. Jadi nanti pas kita penerapan ke klien juga klien juga yakin kalau kita udah belajar itu kan, penyampaian juga udah enak. Jadi ya misalkan kita nih ketemu klien kayak gitu bingung nih, ya kan, kita aja sama diri kita nggak percaya apalagi klien sama kita gitu kan. Jadi memang harus percaya diri tentang apapun Ya, hasilnya ya. percaya diri dan belajar sebenarnya. Oh iya. Supaya produksi harus disiapkan. Kalau belajar itu Mas Abu atau tidak semua ya berarti? Ya nggak otodidak sih sebenarnya ya. Kan kita juga banyak sekarang dari Instagram dan lain-lain, Pinterest gitu kan, banyak juga yang bisa Inspirasi ya itu menginspirasi ya. kita. Benar Terus sih. pasti kita juga punya fotografer favorit kan. Nah itu kita ulik semua gambarnya kayak gimana dan kita terapkan. Sama yang mungkin yang lagi ngetren baru kita ikutin. Pasti bagusnya kok. Pernah gak sih foto Mas Abu ini gagal gitu? Gagal, hampir gagal pernah. Apa dong Mas? Ceritain dong. Mungkin teman-teman di rumah kan kepo atau pengen tahu kan. Jadi gini, permasalahan utama dari fotografi agensi itu apa? Penyimpanan file. Kadang kan dari visual gitu kan, kita capture nih pakai kamera, pakai memori, kadang ke backup kadang enggak, ya kan? Iya benar-benar. Tapi harus ke backup terus. Pernah kita modal pakai, untung kita pakai 2 kamera. Jadi kalau misalkan satu kamera gagal nih, masih ada kamera satunya. Pernah kita motret yang satu itu kamera hilang. Nah, kamera hilang kan tinggal satu kamera. Tetap kita kerjain bagaimana caranya gitu kan. Yang kamera satunya kita proses. Tetap kita kasih penjelasan ke klien, Kak, ini kita kena musibah, filenya nggak bisa lengkap. Kita kasih tawaran. Jadi tetap kita jadikan sesuai hasil yang bisa kita maksimalkan atau di refund. Kala itu. Terus kebetulan sekali setelah kita proses ke hukum dan lain, jadi kamera yang satunya ini diambil orang itu, ketangkep terus dibalikin bisa. Tapi prosesnya agak lama, sekitar 4 bulan. Ya kan? Ya, kalau 4 bulan kan udah marah. Nah itu kan cara kita gimana? Ya memang kita nggak hilang komunikasi itu tadi. Selalu bersikap profesional mungkin ya Mas. Ya nggak bersikap, ya harus profesional. Gimana sih cara Mas Abu mengatasi kayak tadi mungkin dari Mas Abunya belum ada komunikasi atau dari tim belum ada komunikasi, tapi kan kamu harus bersikap profesional gitu, mau nggak mau. Jadi gimana tuh Mas? Kalau kita mungkin kan banyak nih klien misalkan komplain ke kita nggak sesuai dengan lain, pasti kan mungkin lebih banyak yang marah gitu kan daripada yang enggak. Namanya komplainnya ya, kita gimana caranya meredami masalah itu dulu. Entah kita ambil win solution lah, misalkan kayak kita
apa sih dia dia komplainnya karena apa gitu kan, itu diatasi dulu satu-satu gitu kan. Pasti ketemu jalannya kok. Ya, ya, paling paling rugi paling kita di ya kayak di apa di refund gitu ya. ya, nah itu rugi banget kalau sampai di depan ya. Paling kan apa ya, kayak misalkan kita ya dimarahin dan lain-lain, udah wajar memang kesalahan kita ya kan. Ya benar. Tapi yang penting kan itu jadi pengalaman Jadi memang klien itu adalah raja. ya. Kalau misalnya nih Mas, kasih contoh dong satu klien yang paling nyebelin selama Mas Abu di Abu MX. Klien yang paling nyebelin ya, kebetulan semua klien ABM nggak ada yang nyebelin ya, cari aman ya. Aduh, gimana nih? Mungkin klien yang nyebelin itu yang dia revisi berkali-kali, itu sangat nyebelin. Soalnya kan itu mengganggu proses produksi kita. Soalnya kita kan menghandle klien kan nggak satu aja. Kadang kita ada revisi ini balik lagi ke awal, kesini lagi kemudian ganti dulu. Nah itu sangat mengganggu produksi kita. Jadi harusnya gimana biar nggak revisi, mungkin kalau misalkan tidak sesuai dari layout penataan kita, tidak sesuai dari kepengennya klien gitu, mungkin solusinya ketemu, entah gitu. kita yang datang ke tempatnya atau klien yang diundang ke kita. Jadi kita ketemu, kita selesai, misalkan kita data aja yang benar-benar ada. Soalnya kalau misalkan minta kita komunikasi lewat HP, apalagi dengan rasa ketidakpuasan ya, itu kan rawan banget miskomunikasi. Jadi ya itu tadi, ketemu disamperin, Kak ini revisinya gimana, kalau misalkan revisi yang mudah tak kerjakan sekarang gitu kan. Kalau misalkan susah ya tak note dulu, nanti tak kerjakan di rumah. Harusnya seperti itu. Tapi kalau tim Mas Abu dari editor atau fotografer mungkin, kalau ini kan berhubungan dengan revisi mungkin editor ya, itu memang ada 1-2 editor atau memang satu aja handle semua? Iya, sebenarnya tergantung itu kerjaan kita. Kalau misalkan kan kita kembali lagi kan tadi ke freelance ya. Jadi kalau misalkan kerjaan banyak ya kita butuhkan 2-3 editor bahkan 4. Kalau misalkan kita lagi kosong, lagi jalannya landai aja nih, 1-2 cukup gitu kan. Editor atau editor pun cukup sebenarnya. Yang penting kan itu tadi, kita ada jadwal. Oh klien ini harus selesai berapa lama, klien ini harus selesai berapa lama gitu. Kalau misalkan nanti ini untuk banyak kok klien yang belum dia juga udah masih lama, masih banyak nih, nah ini masih ngerjain di situ aja ya, kita hanya tahu personil. Kayak enakan, keuntungan di freelance gitu. Jadi memang 1 atau 2 aja kalau pas rame itu nggak cukup ya Mas? Ya tadi makanya kita estimasi 1 bulan. Iya benar. Tadi 1 bulan itu kan pengerjaan kita di 1 hari 2 hari, tapi kita kasih estimasi 1 bulan, cari amannya di situ. Biar mereka nggak marah atau nggak komplain nih, gimana nih cara ngatasinnya? Ya itu tadi, after moment semua file kita kasih. Jadi mentah memang dulu mentahan dulu. Jadi kan kalau mau marah kan nanti masih ada yang ini kan, sembari itu suruh milih beberapa untuk fotonya yang dia favorit untuk kita edit. Jadi ya nggak kita aja yang milih, dia juga yang milih, bisa gitu. Jadi biar mereka seneng gitu ya Mas, kayak kita ada dorongan lain nih. Jadi kan sembari menunggu itu hasil jadi semua, kalian juga bisa menikmati capture-nya walaupun mentah. Mentah itu belum diedit. Belum diedit. Nah, jadi kan banyak nih orang yang kepo tentang Mas Abu, mungkin kayak penasaran gimana nih cara ngontak atau booking Abu MX fotografi. Jadi untuk ngontak Abu MX fotografi itu mudah sekali, bisa nanti
lihat Instagram, di situ ada kontak, bio, ketik link saja. Jadi itu nanti tanya-tanya proses dulu dan lain, nanti kita layani. Untuk bookingnya mudah kok. Jadi booking itu tidak ada syarat berapa bulan sebelum acaranya, enggak. Cukup DP awal itu sekitar 1 juta ya, mungkin ya 1 juta. Terus pembayaran selanjutnya itu maksimal H+1 H+1 pelunasannya. Ada gak sih Mas pernah klien gitu nggak bayar atau gimana? Kalau nggak bayar belum pernah sih ya, mungkin pelunasannya agak lama agak gitu. lama. Nah, kan kadang kan orang nikah kan juga Pengeluarannya banyak gitu. dan mungkin itu kan keluarga baru ya, mungkin ya kan juga kita nggak tahu macam-macam orang yang ya kita kasih apa, toleransi aja gitu kan, tapi tetap dikejar ya, tetap diberikan hasilnya juga. Gimana sih Mas Abu? Kayak Hmm. klien kan pasti banyak ya. Hmm. Ada nggak sih yang minta bonus, diskon gitu? Kalau kita lebih tak arahin ke bonus. Ya, kalau misalkan bonus itu kan secara tidak langsung dia ambil dari benefit sebenarnya. Jadi kan misalkan gini nih, dia wedding nih, Iya. wedding kan banyak paket-paketnya. Terus kalau misalkan nih dia minta korting berapa persen gitu kan, misalkan minimal order dia sampai 10 juta, misalkan dia minta diskon 10%, 10% kan 1 juta ya. Iya benar. 1 juta itu kan belum nanti kalau misalkan dia datangnya itu ke sini dari mana gitu kan, ada kan misalkan dari tim marketing kita juga kita ngasih fee ke marketing juga. Kalau misalkan dia arahin ke kamu bonus foto prewedding gitu kan, atau mau bonus cetak atau mau bonus apa gitu kan, benefit lain. Kalau misalkan kita kasih diskon berarti kan kita mengeluarkan uang. Kalau misalkan kita misalkan bonus prewedding, tapi jangan prewedding fullnya yang dibonuskan, nanti prewedding harganya jadi 0. Mungkin Jadi bonus doang. Berapa persen tuh Mas biasanya? ya, jadi kan misalnya gini, dia minimal ordernya ada 10 juta nih di weddingnya, terus di preweddingnya misalkan kok habis di 3 juta apa 2 juta kalau misalnya diambil paket normal, nah itu dikasih bonus 50% atau berapa gitu, jadi masih ada pembayaran ke kita. Oh gitu, biar nggak rugi-rugi amat guys ya. Ya nggak rugi lah, biar memaksimalkan hasil ya. Maksimalkan hasil. Jadi memang wedding itu include sama pre-wedding atau gimana Mas? Paketnya terpisah. Oh gitu. Paketnya terpisah. Ada juga kita yang klien cuma di wedding aja, ada yang pre-wedding aja, pre-wedding juga ada. Tapi memang pre-wedding yang mengerjakan Mas Abu gitu? Tidak semua harus aku juga, yang lain kru-kru juga sama sih sebenarnya hasilnya sama, cara nge-treatnya juga sama. Jadi memang job listnya itu memang dibagi ya Mas? Tetap dibagi. Kalau aku mungkin sekarang lebih ke itu sih, penjadwalan aja, enggak yang motret sendiri tuh enggak. Paling motret datang ke lokasi main gitu. Nah teman-teman mungkin pengen tahu kan apa aja paketnya Mas di Abu MX Fotografi? Wah, kalau paketnya banyak ya mungkin ya. Sebutin dong 1-2 gitu. Mungkin paket yang paling murah di kita ada kok, paket yang paling murah itu di sekitar 3 juta. 3 juta itu udah foto sama video, tapi soft copy aja, belum terinklud cetak. Boleh nanti include cetak bisa add on di ada menu di paketnya, nanti price listnya. Diketik di link aja deh. Cek aja ya guys di nanti kan Instagram kita Abu MX. Nah, di penghujung acara nih Mas, kita serius, ding 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 ding. Senang sekali saya gitu kan. Apa sih arti videografi bagi seorang Mas Abu? Fotografi, videografi ya? Ya boleh.
Kalau fotografi bagi saya sekarang sudah menjadi eh, bukan menjadi mata pencarian saja ya, mungkin lebih ke ya itu kayak yang menuntun saya untuk menjalani hidup kan. Dari fotografi saya bisa mengenal orang, dari fotografi saya juga bisa eh, menghidupi keluarga, dari fotografi juga bisa senang-senang gitu kan, juga bisa ketemu orang banyak, sangat menghasilkan dan sangat membelajarkan. Apa dong kata-kata motivasi buat teman-teman yang mau memulai bisnis fotografi? eh Kata-kata ya, Ya, katanya apa ya, apa yang ada di pikiran kalian untuk ketertarikan di fotografi, dijalanin aja, nggak ada ruginya kok. Rugi paling waktu, tapi untuk pengalaman nanti yang kamu dapatkan dari kamu mulai usaha itu, entah usaha atau hobi itu sangat menyenangkan pastinya. Jangan lupa dimulai, jangan cuma di angan-angan aja. direalisasikan ya guys. Kita harus semangat. That's right. That's right. Oke Mas Abu, terima Oke. kasih udah ganggu waktunya yang sangat sibuk ya kan. Maaf banget Mas Abu. Terima kasih buat Ya, penonton semuanya. oke. Sampai jumpa di Sampai jumpa. episode selanjutnya. Bye bye.